Baik, perkenalkan saya Putri Lailat Lukasana, nomor induk mahasiswa 2311421411138 dari kelas FTV 1B. Kali ini saya akan membahas mengenai internet dan World Wide Web. Sebelum kita lebih jauh mengenal internet, pastinya kita harus mengenal terlebih dahulu sejarah dari internet. Internet pada tahun 1969 dibuat di Departemen Pertahanan Amerika, tentunya pada saat itu digunakan untuk kepentingan militer. Pada tahun 1974 mulai terdapat 62 komputer, tetapi keberadaannya masih di sekitar Departemen Pertahanan Amerika pada saat itu. Pada tahun 1983 terdapat 500 komputer. Selanjutnya, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1987, terdapat lonjakan ketersediaan komputer yang cukup tinggi, yaitu mencapai 28.000 komputer. Tapi pada saat itu, komputer tayangannya masih hanya berupa teks saja. Selanjutnya pada tahun 1990, multimedia mulai mendukung di komputer, jadi mulai terdapat gambar pada komputer pada tahun itu. Nah, sebelum kita lebih jauh juga, kita harus perlu mengetahui apa sih yang diperlukan untuk bisa mengakses internet itu sendiri. Yang pertama tentunya kita memerlukan komputer itu sendiri. Yang kedua, media. Di sini ada media telepon, kabel mandiri, dan wireless. Selanjutnya, Internet Service Provider. Itu seperti yang biasa kita kenal di Indonesia sendiri ada Telkom. Nah, tetapi ada lagi hal yang penting yang harus kita ketahui, yaitu terminologi. Di sini ada 3 terminologi, yaitu bandwidth. Bandwidth itu sendiri seberapa besar data yang bisa kita akses. Kedua, ada baseband, yaitu tipe koneksi yang lambat karena hanya mengizinkan satu sinyal saja, sehingga keterbatasan. Yang ketiga, ini merupakan terminologi yang kita gunakan pada saat ini, yaitu broadband, memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, untuk menyambungkan ke internet, kita juga membutuhkan beberapa perangkat, yaitu biasanya kita gunakan modem. Modem itu bisa internal dan juga eksternal. Ini ada telepon. Telepon ini jaringan yang ikut pada kabel telepon, tetapi kecepatannya pada zaman dahulu itu cukup terbatas. Nah, selanjutnya ada kabel modem. Kabel modem ini digunakan dari PC untuk connect ke kabel TV. Dan ada satelit. Satelit ini biasanya digunakan di daerah-daerah terpencil. Untuk kecepatan berbagi datanya itu 56 sampai dengan 500 kbps. Dan kecepatan untuk mendownloadnya itu sendiri 1 sampai dengan 5 mbps. Ini benar-benar sangat lama digunakannya. Nah, selanjutnya ada Wi-Fi, 3G, dan 4G. Ini adalah jaringan yang kita gunakan pada saat ini, memiliki high speed. Kita mulai memasuki kepada internet. Sini definisi dari internet merupakan internet terdiri dari ribuan jaringan yang lebih kecil dan digunakan atau rata-rata berbasis client server. Client sendiri memiliki makna suatu komputer yang meminta data atau layanan, sedangkan server memiliki makna penyedia data. Nah, seperti ini yang kita lihat. Nomor 1 adalah Internet Backbone. Internet Backbone merupakan suatu transmisi data yang sifatnya high kapasitas. Biasanya digunakan untuk menghubungkan daerah-daerah besar atau bahkan negara-negara. Yang
Penyedia yang menerapkan internet backbone yaitu ada AT&T, Sprint, Telegraph, dan Unet. Yang kedua ada Internet2. Internet2 adalah suatu jaringan yang diselenggarakan oleh universitas atau tempat bisnis di luar negeri, kadang-kadang digunakan untuk uji coba jaringan tertentu. Biasanya tujuan dari Internet2 ini tujuannya untuk riset. Yang ketiga ada protokol. Protokol merupakan aturan atau standar yang digunakan yang harus diikuti komputer dalam transmisi data. Biasanya digunakan TCP atau IP. TCP atau IP itu sendiri digunakan untuk semua transaksi internet transisi. TCP atau IP mulai ada pada tahun 1978. Dan yang keempat, ini ada paket. Paket merupakan blok data ketika transmisi melalui jaringan, data akan dipecah menjadi blok-blok dan akan disatukan kembali jika sudah sampai tujuan. Dan yang kelima, ini ada alamat IP. Setiap device yang terhubung dengan internet itu selalu memiliki alamat IP. Alamat IP terdiri dari 3 digit, istimewa, dipisahkan dengan titik, dan statis dan dinamis. The World Wide Web. Di sini ada browser. Browser itu sendiri merupakan perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengakses web. Biasanya kita menggunakan Chrome, Mozilla, Opera, dan masih banyak lainnya. Dan ada website. Website ini lokasi dari suatu komputer atau alamat unik dari suatu komputer atau server. Biasanya nama website ini mewakili nama-nama instansi. Ini selanjutnya ada homepage. Homepage merupakan halaman utama saat kita mengakses website. Jadi pada homepage ini nanti, saat pertama kita mengakses website, ini nanti akan masuk ke dalam homepage dan selanjutnya akan diteruskan kepada link-link yang ada di page di dalamnya. Selanjutnya ada URL. URL merupakan suatu karakter string yang menunjukkan informasi khusus pada website. Ini ada HTTP. HTTP ini sendiri nama protokol yang sering digunakan pada website. Nah, ada suatu keharusan yang saat kita mengakses website, kita dianjurkan menambahkan atau menyisipkan S di akhir alamat HTTP. Contohnya HTTPS dan alamat yang dituju. Itu kenapa? Karena itu demi menjaga keamanan website yang kita akses. Selanjutnya ada web browser. Web browser ini digunakan dalam mengakses internet. Nah, di web browser sendiri ada 5 elemen utama, yaitu menu bar, toolbar, URI bar, workspace, dan status bar. Nah, selanjutnya ada search service. Jadi pada search service ini, ketika kita mencari informasi, maka mereka akan memperbarui data tersebut. Nah, itu merupakan fungsi dari penggunaan software program SpiderCloud. Contoh dari search service itu sendiri, ada yang bisa kita gunakan, itu ada Google, Bing, dan Yahoo. Tetapi Yahoo pada saat ini mulai jarang penggunaannya.
Dan yang terakhir ini ada email program. Email program ini merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk saling bertukar informasi. Biasanya email program ini kita disediakan oleh instansi-instansi besar atau kantor-kantor besar. Tapi kita juga bisa menggunakan email untuk pribadi. Biasanya disediakan oleh Microsoft Outlook Express, Netspace Email, Apple Computer, dan Apple Mail. Penggunaan internet tentunya sangat membantu seluruh kegiatan kita dan memiliki banyak dampak positif tentunya. Tapi penggunaan internet sendiri juga memiliki ancaman. Yang pertama, snooping. Jadi, snooping ini orang lain bisa menangkap suatu data informasi yang kita miliki. Jadi, data kita bisa tercuri oleh orang lain. Yang kedua, ada spyware. Spyware ini adalah salah satu bentuk program yang berusaha memasangkan dirinya sendiri dalam suatu sistem untuk mencuri data atau merusak data pengguna sistem tersebut. Yang ketiga ada spoofing. Spoofing ini penggunaan email palsu yang seakan-akan menjadi email asli. Yang keempat ada phishing. Phishing ini penggunaan informasi lembaga asli atau lembaga resmi untuk meminta data pribadi kita dan digunakan untuk penipuan atau hal-hal yang tidak baik tentunya. Yang kelima ada cookies. Cookies merupakan file text ukuran kecil yang digunakan untuk memudahkan kita untuk digunakan kembali. Tetapi cookies ini juga berbahaya karena hal ini dalam pengaksesan cookies hanya diperlukan izin dari pengguna aslinya. Dan yang terakhir ada farming. Farming merupakan akses halaman yang dialihkan ke halaman yang lain. Hal itu dapat terjadi pengambilan data informasi. Itu tadi presentasi dari saya mengenai internet dan World Wide Web. Saya rasa dalam presentasi ini masih banyak kesalahan dan belum sempurna. Di sini saya membutuhkan kritik saran yang membangun. Apabila dirasa presentasi ini sudah baik, semoga saya berharap presentasi ini bisa bermanfaat bagi orang lain.